الحمد لله الذي جعل التقوى أصل الكرامة وسلامة القلب أساس السعادة في الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وقد فاز المتقون. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk diri pribadi dan seluruh kaum muslimin, hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita, karena demikian itu merupakan landasan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ma'asyil muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati yang ada dalam diri kita sebagai landasan kemuliaan, sebagai parameter untuk mengukur dan melihat ketakwaan, kesolehan seseorang. Sehingga bila hati menjadi hati yang baik dan yang tulus, maka sesungguhnya itulah rahasia kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena seluruh anggota badan akan mengikuti hati. Sebaliknya, bila hati tersebut, hati yang telah terkontaminasi, telah ternodai, menjadi hati yang sakit, maka juga akan mewarnai, mempengaruhi perilaku, sikap, dan berbagai perkataan, perbuatan seseorang. Oleh kerana itu Allah Azza wa Jalla sebagaimana menjelaskan Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak memperhatikan bentuk, rupa dan tampilan fisik kalian, tapi yang dilihat oleh Allah, yang diperhatikan oleh Allah, hati kalian dan juga amalan kalian. Dalam hadis lain Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah, di dalam jasad manusia ada segumpal daging, yang apabila segumpal daging tersebut adalah daging yang baik, yang sehat, yang selamat, yang bersih, maka akan baiklah anggota badannya. Tapi sebaliknya, bila segumpal daging tersebut daging yang telah rusak, telah terkontaminasi dengan berbagai virus dan penyakit, maka sesungguhnya fisik akan mengikuti kerusakan itu. Itulah al-qalb, itulah hati, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk memperhatikan hati kita, untuk menjaga keselamatannya dan ketulusannya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memuji orang-orang yang memiliki hati yang selamat, jiwa yang bersih. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Di antara rahasia kenapa Allah memilih beliau sebagai kekasih, khullah, karena beliau memiliki hati yang selamat. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh ja'a rabbahu biqalbin salim.
Sesungguhnya di antara atau dari golongan pengikut Nabi Nuh adalah Ibrahim tatkala datang menghadap Rabbnya dengan hati yang selamat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat lain, pada hari kiamat kelak yang akan bermanfaat adalah hati yang selamat, bukan harta yang banyak atau keluarga atau keturunan yang banyak. Anak kita, keluarga kita tidak akan bisa memberikan keselamatan dan kebahagiaan bagi seorang di akhirat kelak. Harta yang kita miliki begitu juga. Kecuali bila seorang hamba datang menghadap Allah dan kita semua akan menghadap Allah, apa yang akan kita bawa menghadap Allah Azza wa Jal? Maka yang akan selamat adalah orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak bermanfaat mal, harta, banun dan anak keturunan kecuali seseorang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam memohon kepada Allah, di antara doa yang beliau panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla adalah memohon hati yang selamat. Wa as'aluka lisanan sadiqan wa qalban saliman. Ya Allah, aku memohon kepadamu lisan yang jujur, wa qalban saliman, dan hati yang selamat. Jika Nabi memohon kepada Allah, sementara hati beliau adalah hati yang paling bersih, hati yang paling suci, hati yang terbaik, sehingga dipilih oleh Allah sebagai Nabi. Lalu bagaimana dengan kita? Tentu kita yang bergelimang setiap saat dengan dosa dan maksiat, yang begitu banyak di hati kita penyakit, maka tentu kita lebih pantas, bahkan suatu kewajiban bagi setiap individu muslim yang ingin selamat untuk menyelamatkan hatinya, mengobati hatinya apabila telah sakit, dan untuk menjaga keselamatan dan kebersihannya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana hati kita bisa selamat? Apa saja indikator yang bisa kita jadikan sebagai standar penilaian terhadap hati kita, sehingga berhak mendapatkan penilaian bahwa hati tersebut adalah hati yang selamat, sehat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Ad-Da' wa Dawa menjelaskan tentang kriteria hati yang selamat. Setelah beliau menyebutkan dua ayat yang kita bacakan tadi, kemudian beliau menyebutkan bahwa al-qalbus salim, hati yang selamat itu, hati yang selamat dari kedengkian, kebencian, hasad, dan berbagai penyakit hati yang lainnya, kesyirikan, hawa nafsu. Kemudian beliau menyimpulkan, setelah menyebutkan berbagai bentuk penyakit hati, beliau menyimpulkan dalam 5 poin penting, yang ini mungkin bisa kita namakan adalah 5 virus utama yang akan membunuh hati, yang harus kita berhati-hati untuk menjaga hati agar selamat dari kelima virus ini. Beliau menyebutkan wala tatimmu salamatul qalb illa idza salima. Tidak sempurna kesucian hati, keselamatan hati, kecuali bila selamat dari 5 perkara. Yang pertama, minasyirk, dari kesyirikan. Karena kesyirikan dosa yang terbesar. Dan bila seorang terjerumus dalam perbuatan syirik mempersekutukan Allah, maka sungguh hatinya telah ternodai. Karena ketulusan hati adalah tatkala hati hanya bergantung kepada Allah, hanya bertawakal kepada Allah, memohon kepada Allah, hati meyakini bahwa segala kebaikan dari Allah dan kemudaratan hanya bisa ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga hati tergantung kepada Allah, hanya memohon kepada Allah,
tawakal kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, solat, pengorbanan, hidup dan matinya lillah. Itulah tauhid. Dan kesyirikan bertentangan dengan hal itu. Sehingga di hatinya ada sekutu. Dan baik syirik besar yang akan menghancurkan keislaman seseorang sehingga keluar dari Islam, atau syirik kecil yaitu riya yang akan menodai hatinya, dan itu merupakan di antara dosa besar. Riya kendati itu syirik kecil tapi adalah dosa besar. Oleh karena itu, ahlul iman yang selamat hatinya, mereka yang hanya tulus beribadah kepada Allah, tawakal kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Bila menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup, dia hanya yakin bahawa Allah yang hanya mampu mendatangkan kebaikan dan menolak kemudaratan, maka lahir batinnya hanya bergantung kepada Allah. Hatinya selamat. Adapun orang yang berbuat syirik, kesyirikan, hatinya telah ternodai. Tidak ada lagi ketulusan dan kebeningan hati tersebut. Bahkan bila kesyirikan itu terus bertambah, hati akan menjadi mati, maka tidak ada lagi ketulusan di dalam hatinya. Lalu bagaimana bisa selamat dari penyakit yang pertama ini? Kata beliau, asyirk alladhi yunaqidu at-tauhid. Maka kita harus bertauhid, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini penyakit yang pertama. Penyakit yang kedua kata beliau, minal bid'ah alladhi tukhalifus sunnah. Bid'ah yang menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bid'ah segala pemikiran, pemahaman, amalan tidak ada landasannya dalam Al-Quran dan sunnah yang muncul di belakangan hari. Dan tidak diragukan bid'ah adalah penyakit. Sehingga apabila bid'ah tersebut dilakukan dan pelakunya akan meyakini bahwa itu suatu kebenaran, sementara suatu kebatilan. Kenapa demikian? Karena hatinya telah ternodai. Sehingga jarang kita melihat pelaku bid'ah bersegera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena dia melakukan sesuatu, meyakini sesuatu, sementara hal itu menyelisih agama Allah, sunnah Rasul, tapi dia meyakini suatu kebenaran. Itulah penyakit yang telah menodai hatinya, sehingga dia tidak akan pernah berniat untuk meninggalkan kebatilan tersebut, bahkan bersungguh-sungguh melakukannya. Sungguh hatinya telah sakit. Dan itu penyakit. Dan itu kesesatan yang nyata. Seorang meyakini suatu kebatilan sebagai kebenaran, suatu bid'ah sebagai sunnah, suatu maksiat sebagai ketaatan. Inilah penyakit yang telah membunuh hatinya, yang telah meredupkan cahaya yang ada dalam hatinya, menutup celah untuk masuknya hidayah dan petunjuk kepada hatinya. Ini jelas adalah penyakit yang sangat berbahaya, dan ini tentunya menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, bahkan sebelum kita nyampaikan yang ketiga, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan seluruh perkara yang diada-adakan dalam agama ini yang tidak ada landasannya di dalam syariat Islam, maka itu adalah perkara yang terjelek. Syarrul umur adalah perkara yang terjelek. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penyakit yang ketiga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ma'siyah. Maksiat allati tunaqidu atau tukhaliful amr. Maksiat, dosa yang menyelisih perintah Allah. Dan tidak diragukan dosa adalah penyakit yang akan menodai hati, bahkan yang menyebabkan hati seorang hamba berkarat, menjadi mati, menjadi hitam kelam, adalah dosa yang dilakukannya. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan hati mereka telah berkarat, telah diselimuti oleh karat disebabkan perbuatan mereka. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, idza adnaba abdun dzamban nuqita fi qalbi nuqtatun sauda fa idza taba wa raja'a minhu saqula qalbuhu fa idza raja'a ilaihi wa zad fadzalika ar-ranu alladhi qala Allah barrana ala qulubi ma kanu yaksibun. Apabila seorang hamba melakukan dosa, maka hatinya akan ternodai dengan bintikan hitam. Noda hitam. Bila dia melakukan terus menerus, akan bertambah noda hitam tadi.
terus bertambah dan menyelimuti hatinya, menutupi hatinya. Tapi bila satu noda tadi muncul, lalu dia bertaubat kembali kepada Allah, hatinya akan kembali menjadi bersih dan bening. Tapi bila dia terus-menerus melakukan lagi, bertambah sehingga menutupi hatinya, sehingga menjadi hati yang berkarat. Itulah karat yang telah meliputi hati disebabkan ulah perbuatan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, penyakit hati yang keempat, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ghaflah, kelalaian. Lalai dari mengingat Allah, lalai dari mengingat akhirat, lalai mengingat kematian. Lisan lalai dia berzikir kepada Allah. Inilah penyakit. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berzikir kepada Allah. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Ingatlah, berzikirlah kepada Rabbmu dalam dirimu, tadarruan dengan penuh ketundukan, wa khifah, dan juga dengan penuh rasa takut dan dengan suara yang dilirihkan. Dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal, tidak dikeraskan di pagi dan di petang hari. Wala takum minal ghafilin, jangan menjadi orang yang lalai. Karena kelalaian akan menjadikan hati seseorang mati. Karena perumpamaan hati yang lalai berzikir kepada Allah seperti perumpamaan yang orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, hatinya hidup. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Tapi orang yang lalai berzikir kepada Allah, dia diumpamakan seperti orang yang mati. Maka tidak ada suatu amalan yang ringan, yang besar pahalanya dan tinggi kemuliaan dan kedudukannya yang menjadi resep utama untuk mengobati penyakit hati dari kelalaian adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman yang hati mereka menjadi tenang, tentram dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Bagaimana kondisi kita dalam berzikir? Begitu banyak atau hari-hari kita lewati dalam hidup ini tidak kita isi dengan zikir, maka dikhawatirkan kita tergolong kepada orang yang lalai dalam berzikir kepada Allah. Maka untuk mengobati penyakit hati tersebut, kelalaian, maka banyak berzikir kepada Allah dan mengingat negeri akhirat serta kematian. Yang kelima, virus yang kelima, penyakit yang kelima adalah mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Bukan mengikuti kehendak Allah, tapi hawa nafsunya. Dan inilah penyakit. Bahkan semua yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, yang tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, yang tidak mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya mereka adalah pengikut hawa nafsu. Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka, wahai Muhammad, tidak mengikuti apa yang kau sampaikan, apa yang kau serukan pada mereka, maka sesungguhnya mereka adalah pengikut hawa nafsu. Oleh karena itu, semua ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hawa nafsu, ayat tersebut disebutkan oleh dalam konteks celaan, tidak ada pujian sama sekali. Bahkan di antara mereka, orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsu sebagai ilah mereka. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Tidak akan kau memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, abdun, hamba bagi hawa nafsu. Maka dia hanya melakukan, berkata, berbicara, mengambil sikap semua berdasarkan hawa nafsu. Dan apabila hawa nafsu yang menjadi pembimbing dalam hidup seseorang atau yang menjadi panutan dalam hidup seseorang, maka dia akan terjerumus ke dalam kesesatan, akan berbicara dengan kebatilan. Berbeda halnya bila sunnah yang menjadi pedoman hidupnya, dia akan berbicara dengan hikmah, akan berbuat dengan kebaikan. Karena hawa nafsu bertentangan dengan ketulusan tauhid kepada Allah
dan kesempurnaan loyalitas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah 5 penyakit hati yang mungkin bisa kita namakan sebagai virus yang akan membunuh hati. Jangankan kelima tersebut, satu dari penyakit hati, dari virus tersebut, sungguh telah cukup untuk membuat hati menjadi mati. Lalu bagaimana dengan bila kelima tersebut ada dalam hati kita? Wal iyazu billah. Oleh kerana itu kita berlindung pada Allah Azza wa Jalla dari berbagai penyakit hati. Dan yang dahsyat, yang sangat berbahaya tadi, kelima penyakit disebutkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang pertama kesyirikan, yang kedua bid'ah, yang ketiga adalah kemaksiatan, dosa, yang keempat adalah al-ghaflah, kelalaian, dan yang kelima adalah mengikuti hawa nafsu. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik, pertolongan kepada kita untuk mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi hati kita dan menjaga keselamatannya dan terus mempertahankan kebeningan dan ketulusannya. Allahumma amin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi dalam khutbah yang pertama tentang 5 penyakit hati yang sangat berbahaya, yang akan merusak hati, yang akan membunuh hati, yang akan menyesatkan hati. Sehingga apabila seseorang terjerumus ke dalam salah satu penyakit tersebut dan di dalam hatinya ada salah satu dari virus tersebut, maka bergegaslah memohon kepada Allah untuk keselamatan hatinya, kesucian jiwanya, dan berusaha untuk mengobatinya dengan mengetahui resepnya dan obatnya. Bila 5 penyakit tersebut adalah virus yang sangat berbahaya, maka juga resep utama untuk pengobatannya ada 5 juga. Yang pertama adalah tauhid. Mempelajari tauhid dan mengimplementasikan, mengaktualisasikan tauhid di dalam hidup kita. Melaksanakan tauhid dalam segala aspek kehidupan kita sesuai dengan ikrar kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi bil alamin. Salatku, penyembelihanku, hidupku, matiku lillah. Lillah, wakafkan diri kita lillah. Mari kita wakafkan diri kita lillah. Apapun yang kita kerjakan, yang kita ucapkan, yang kita laksanakan, maka semua lillah. Inilah hakikat tauhid, hakikat la ilaha illallah. Ini yang pertama. Ini resep yang pertama, obat yang pertama. Yang kedua bid'ah. Apa resepnya? Apa obatnya? Yaitu mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mempelajari sunnah dalam segala aspek kehidupan kita. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, semuanya. Dan kita bersemangat untuk menggali, mengkaji sunnah Nabi SAW, yaitu pedoman hidupnya dalam segala aspek kehidupan. Yang ketiga penyakit yang kita sampaikan tadi adalah kemaksiatan. Maka obatnya adalah melaksanakan ketaatan, perintah Allah Azza wa Jalla, bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan waspada dari segala sarana, media atau jalan yang akan menjerumuskan ke dalam perbuatan maksiat tadi. Apalagi di zaman sekarang ini, baik di dunia maya, terlebih lagi di dunia, baik di dunia nyata, terlebih lagi di dunia maya. Wal iyazu billah. Yang keempat, obat yang keempat, resep yang keempat adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Ya, zikir dalam setiap kondisi dan keadaan. Waktu keluar rumah, masuk rumah, sebelum tidur, bangun tidur, di pagi dan di petang hari. Dan zikir secara mutlak.
4 kalimat yang sangat dicintai Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini perbanyak kita mengucapkannya. 2 kalimat yang ringan dalam ucapan dan beramtimbangan timbangan, subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Hari-hari kita berlalu. Lalu, sudahkah kita mempersiapkan, memanfaatkan detik-detik yang kita lewati dalam perjalanan hidup ini untuk memperbanyak zikir kepada Allah? Merugi kita. Umur yang singkat, amalan yang ringan tidak mampu kita lakukan. Lalu bagaimana dengan amalan-amalan yang banyak, yang berat? Zikir amalan yang ringan, tapi pahalanya berlipat ganda insya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah kita orang-orang yang dzakirin Allah katsira wa dzakirat. Orang yang banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap kondisi dan keadaan. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan resep yang terakhir untuk mengobati penyakit hati, yaitu penyakit hawa nafsu, adalah mengikhlaskan ibadah dan agama kita kepada Allah, dan juga loyalitas kita kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita akan terlepas dari hawa nafsu. Tapi bila kita menjadikan hawa nafsu yang kita kedepankan, bila sesuai perintah Allah dan perintah Rasul dengan hawa nafsu kita, maka berarti hati kita telah sakit dan bertentangan dengan makna ketaatan kepada Allah dan ketaatan pada Rasulnya. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an lima ji'tu bihi. Kata Nabi SAW, tidak sempurna iman seseorang sampai dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa atau syariat yang aku sampaikan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang yang selamat hatinya, suci jiwanya, bersih hatinya, sehingga selamat dunia dan akhirat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka lisanan sadiqa wa qalban salima. Allahumma inna nas'aluka lisanan sadiqa wa qalban salima. Allahumma inna nas'aluka lisanan sadiqa wa qalban salima. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.